Di dalam doanya, ternyata dia sebut namamu. Tapi kamu nggak tahu apa yang dia minta ke semesta. Malam itu begitu sunyi. Satu persatu orang terlelap, termasuk kamu, mungkin. Tapi tidak dengan dia. Dalam diam, dia memejamkan mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk berbicara dengan semesta, dengan Tuhan. Dan kamu mungkin tak pernah tahu bahwa di sela-sela keheningan itu, dia menyebut namamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ini yang dia katakan tentang kamu di dalam doanya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang yang diam-diam dan penuh kerinduan masih menyebut nama kamu dalam doanya setiap malam. Meskipun di saat itu mungkin kamu sudah mengira bahwa dia telah melupakanmu sepenuhnya, bahwa hatinya telah berpaling, dan bahwa kamu sendiri telah berusaha keras untuk melanjutkan hidup, menata kembali langkah-langkahmu, dan meyakini bahwa hubungan yang dulu pernah kalian jalani telah berakhir dan tidak akan pernah kembali lagi. Namun di balik semua keheningan yang menyelimuti malam-malammu, di balik jarak dan waktu yang seolah memisahkan kalian, ternyata ada sebuah kenyataan yang mungkin selama ini tidak kamu ketahui, yaitu bahwa di saat semua orang di dunia ini terlelap dalam tidur nyenyak mereka, di saat suasana menjadi sunyi dan gelap, dia justru menunduk dalam diam, menatap ke langit yang gelap dan penuh bintang, karena di sana, di dalam hatinya yang terdalam, ada beban yang belum selesai, luka yang belum sembuh, dan rasa yang belum bisa ia lepaskan. Dan dalam keheningan malam itulah, dengan hati yang penuh harap dan doa yang penuh rasa rindu, dia menyebut namamu dengan penuh keikhlasan, berharap semesta mendengar, dan mengabulkan doa dan harapannya yang terdalam. Dalam doanya itu, dia tidak hanya menyebut namamu secara sembarangan atau sekadar mengingat-ingat, melainkan ada kegelisahan yang mendalam. Ada sesuatu yang selama ini tidak sempat dia ungkapkan saat kalian masih bersama. Dan kini kata-kata itu hanya berani dia sampaikan kepada semesta yang mendengarkan setiap permintaan dan harapannya. Berharap agar suatu saat nanti ada jalan keluar dari semua luka dan penyesalan yang menghantui malam-malamnya. Dia memohon kepada semesta agar diberi kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, agar diberikan jalan keluar dari kebimbangan dan ketakutan yang selama ini mengikatnya, dan agar semesta membantu mempertemukan kembali hati yang dulu pernah bersatu. Meskipun jalan itu penuh liku dan rintangan yang tak terduga. Kartu pertama yang muncul dalam pikirannya, Knight of Swords dan Nine of Swords, menunjukkan bahwa dia sedang berbicara dengan semesta dengan penuh penyesalan, rasa bersalah yang membara, dan desakan agar diberi kesempatan kedua, karena dia merasa telah terburu-buru mengambil keputusan yang salah, terlalu cepat menjauh, dan tanpa benar-benar memikirkan konsekuensi yang akan timbul dari pilihan dan langkahnya. Dia menyesali setiap detik dan setiap tindakan yang membuatnya menjauh darimu, merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang seharusnya dia manfaatkan untuk memperbaiki semuanya. Dan sekarang setiap malam menjadi mimpi buruk yang berulang, menghantuinya dan membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran rasa bersalah, penyesalan dan ketakutan yang tak berujung. Dia berharap bisa memutar kembali waktu, mengulang kembali momen-momen ketika dia seharusnya bersabar dan berpikir matang, atau setidaknya menghapus satu titik di mana dia memilih untuk tidak bertahan dan meninggalkanmu. Karena dia sadar bahwa kepergiannya telah membawa luka yang dalam, meninggalkan bekas yang sulit dihapus dan sulit dilupakan. Lalu muncul kartu King of Wands dan Queen of Pentacles dalam doanya, yang menggambarkan bahwa dia memandang kamu sebagai sosok yang sangat kuat, bijak, dan dewasa. Seseorang yang memiliki kendali penuh atas hidupnya, yang tenang dan stabil dalam menghadapi segala tantangan yang datang, dan yang selalu tahu apa yang diinginkannya, serta mampu menenangkan hati dan pikirannya sendiri.
Dia mengaku bahwa keberadaanmu dulu membuat dia merasa aman dan nyaman. Bahkan saat dirinya sendiri belum sepenuhnya tahu arah dan tujuan hidupnya, dan kini ketika kamu sudah pergi dan menghilang dari hidupnya, dia baru sadar bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang dia sayangi dan cintai, tetapi kamu adalah rumah, tempat di mana hatinya merasa tenang, tempat di mana dia merasa diterima dan dihargai tanpa syarat. Dia berdoa agar diberi kesempatan kedua, agar bisa menjadi seseorang yang setara dan pantas untukmu. Dan dia memohon kepada semesta agar memberinya waktu dan ruang untuk berubah, memperbaiki diri, dan mengatasi semua kekurangan serta kelemahannya, agar suatu hari nanti dia bisa berdiri di sisimu tanpa rasa malu atau takut akan masa lalunya yang penuh kekurangan dan kesalahan. Dan agar dia mampu menunjukkan bahwa dirinya telah berubah dan bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan yang pernah retak itu. Namun di balik semua harapan dan doa itu, ada ketakutan besar yang menghantui dirinya, yang terlihat dari kartu Five of Wands dan Eight of Swords, yang menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang pandai menyembunyikan emosi dan perasaannya. Dari luar mungkin dia terlihat tenang, tidak terguncang, bahkan seolah hidupnya berjalan baik-baik saja. Tetapi di dalam doanya, dia mengakui bahwa dirinya sebenarnya sedang terjebak dalam ketakutan dan keraguan yang sangat dalam, merasa terikat dan terkungkung oleh belenggu yang dibuatnya sendiri. Takut ditolak, takut dianggap lemah, takut kembali menyakiti dan disakiti oleh perasaan yang pernah ada. Dia memohon kepada semesta untuk membebaskan dirinya dari semua belenggu itu, agar dia bisa berani mengungkapkan perasaannya secara jujur dan tulus, agar dia bisa membuka hati dan keberaniannya untuk menyatakan apa yang sebenarnya dia rasakan selama ini, tanpa merasa takut akan penolakan dan rasa sakit yang pernah menimpa dirinya dan kamu. Karena dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan semua perasaannya secara langsung dan terbuka kepada kamu, maka satu-satunya cara yang dia tahu dan mampu lakukan adalah dengan mendoakanmu dari kejauhan, berharap semesta mendengar, dan mengabulkan doa-doanya yang penuh harap, ketulusan, dan keikhlasan. Kemudian muncul kartu Five of Wands dan Three of Wands, yang menunjukkan bahwa ada banyak rintangan dan hambatan yang membuatnya merasa sulit dan berat untuk kembali dan memperbaiki hubungan yang telah retak dan terluka. Bisa jadi ada pihak ketiga yang menjadi penghalang, jarak yang memisahkan secara fisik maupun emosional, perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang terlalu jauh dan sulit disatukan, atau konflik-konflik yang belum sempat diselesaikan secara tuntas dan adil, sehingga menimbulkan rasa takut dan keraguan yang besar dalam hatinya bahwa segala usaha yang dilakukannya akan sia-sia. Tetapi di tengah semua rintangan dan tantangan itu, dia tidak berhenti berharap dan berdoa dengan sepenuh hati. Dia menatap ke masa depan dan menyampaikan ke semesta bahwa jika kamu memang ditakdirkan untuknya, maka tolong bantu dia menemukan jalan kembali kepadamu, menunjukkan jalan agar mereka bisa bersatu kembali. Dan dia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah dan tidak instan. Tetapi dia bertekad dan berjanji bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga, berjuang dan memperjuangkan segala cara yang dia mampu. Karena dia percaya bahwa cinta yang tulus dan niat yang ikhlas akan mampu menembus segala rintangan yang ada, bahkan yang paling sulit sekalipun. Dan sebagai penutup dari doanya yang paling jujur dan tulus, muncul kartu Five of Swords, yang menunjukkan bahwa dia tidak lagi membela diri, dan tidak lagi mencari alasan untuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Dia mengakui kesalahannya dengan penuh rasa penyesalan dan keikhlasan yang mendalam. Dan dia sadar bahwa mungkin ada luka yang masih kamu simpan. Ada keputusan-keputusan yang dulu terasa menyakitkan dan membuatmu terluka. Dan dalam doa itu, dia memohon satu hal yang sangat tulus dari lubuk hati terdalam, agar kamu bisa memaafkannya, meskipun dia sendiri tidak tahu apakah kamu masih bersedia menerima dia kembali dan membuka hatimu untuknya. Dia tidak mendoakan agar kamu mencintainya lagi, tetapi dia berharap, setidaknya kamu tidak membencinya sepenuhnya, dan bahwa kamu bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya, jika memang ada jalan dan kesempatan yang memungkinkan untuk itu. Dia berharap
dan berdoa agar suatu saat nanti kamu bisa melihat dan merasakan ketulusan dan penyesalannya, serta memberi kesempatan untuk memperbaiki luka-luka yang pernah tercipta di antara kalian. Karena dia sadar bahwa cinta dan pengampunan adalah jalan terbaik untuk menyembuhkan hati yang terluka dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kebahagiaan di masa depan. Apa sebenarnya penyesalan terbesar yang dia simpan selama ini? Dia tidak pernah benar-benar menyesali pertemuan yang telah terjadi di antara kalian. Dan dia juga tidak pernah mencela takdir yang sempat mempertemukan kalian berdua. Karena dalam hatinya, dia memahami bahwa setiap peristiwa dan setiap pertemuan pasti memiliki maknanya sendiri. Dan mungkin semua itu sudah ditakdirkan untuk membawa pelajaran yang sangat berharga, meskipun menyakitkan sekalipun. Sehingga dia tidak ingin menyalahkan keadaan atau menyesali keberadaanmu dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi telah membentuk siapa dia hari ini. Bahkan, yang paling dia sesali dan terus terbawa dalam pikirannya adalah cara dia memperlakukanmu saat kamu menunjukkan ketulusan yang mendalam, saat kamu berusaha membuka hati dan memberikan segalanya tanpa ragu. Sementara di saat yang sama, dia sendiri berada dalam kebingungan yang sangat dalam tentang dirinya sendiri, tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dan butuhkan, dan tentang bagaimana dia harus menjalani hidup serta hubungan ini. Dia bertindak secara impulsif dan tergesa-gesa, dipenuhi ego yang besar, sehingga dia merasa bahwa segala masalah dan konflik yang muncul bisa diselesaikan dengan cepat, bahwa waktu akan menyembuhkan luka, dan semuanya akan kembali normal tanpa dia harus berusaha dan berjuang, seakan-akan dia percaya bahwa waktu sendiri akan menyembuhkan segala luka, dan bahwa dia tidak perlu menjelaskan atau mengakui kesalahannya. Seakan-akan dia percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, jika dia hanya menunggu dan tidak perlu berbuat apa-apa. Padahal kenyataannya, sikap seperti ini justru membuat jarak semakin melebar dan luka semakin dalam. Karena dengan tidak menghadapi kenyataan dan tidak mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya, dia justru memperpanjang penderitaan dan ketidakpastian yang akhirnya menyakiti diri dan perasaanmu. Dalam kartun Knight of Swords, terlihat bahwa dia memilih untuk melarikan diri dari kenyataan dan dari hubungan yang sebenarnya membutuhkan keberanian untuk dihadapi secara jujur dan terbuka. Dia lebih memilih jalan lari daripada duduk bersama dan menghadapi kenyataan yang pahit, meski di dalam hatinya dia tahu bahwa itu bukan solusi, dan bahwa melarikan diri hanya akan memperparah keadaan yang sudah rapuh dan membuat luka semakin dalam. Penyesalan terdalamnya terletak pada kenyataan bahwa dia pergi tanpa memberi kamu ruang untuk bicara, tanpa memberimu kesempatan agar kamu bisa mengungkapkan perasaan dan keinginanmu, dan di saat yang sama, dia sendiri tidak benar-benar mengerti apa yang sebenarnya dia butuhkan saat itu. Sehingga akhirnya kamu pun pergi meninggalkannya, dan baru saat itu dia menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang mampu melihat dia apa adanya. Tanpa harus berbohong atau menyembunyikan apapun, tapi justru karena ketidakmengertiannya, itulah dia mendorongmu menjauh. Merasa bahwa dia harus menyendiri dan menyembunyikan kekurangannya agar tidak membuat keadaan semakin buruk. Kartu Nine of Swords mempertegas bahwa penyesalan ini bukanlah penyesalan biasa, melainkan penyesalan yang menyiksa dan sangat mendalam. Karena dia sering terjaga di malam hari, dihantui oleh pertanyaan yang sama berulang kali. Kenapa aku menyakiti orang yang begitu tulus mencintaiku? Dia merasa bersalah dan menyesal. Karena di saat kamu paling membutuhkan kepastian dan kejelasan, dia justru menciptakan keraguan dan ketidakpastian yang membuatmu merasa sendirian dan terabaikan. Dan dalam doa-doanya, dia sering mengulang-ulang permintaan agar waktu bisa kembali, agar dia bisa memperbaiki semuanya, atau setidaknya diberi kesempatan untuk meminta maaf secara layak dan mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Karena dia tahu bahwa semua penyesalannya ini akan menjadi sia-sia jika dia tidak melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Kartu King of Wands menunjukkan sisi dirinya yang ingin terlihat tegar, berwibawa, dan mampu memimpin hubungan ini ke arah yang lebih baik. Tetapi itu hanyalah topeng yang dia kenakan untuk menutupi keraguannya yang mendalam dan ketidakpastian yang menghantui dirinya. Di balik sikap percaya diri dan keinginannya untuk dihormati,
Dia sebenarnya menyimpan banyak kebingungan dan ketidakpastian tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang dia inginkan dari hubungan ini, dan dia ingin dihormati sebagai seorang pemimpin, orang yang mampu mengatur dan mengarahkan hubungan ke jalan yang benar. Tetapi kenyataannya, saat itu dia belum cukup dewasa dan stabil secara emosional untuk menjalankan peran tersebut dengan baik. Dia mengakui secara diam-diam bahwa dia iri terhadap kestabilanmu, kemampuanmu untuk menjaga hubungan tetap kokoh, dan mampu mencintai tanpa mengikat dan tanpa mengekang. Dan itu membuatnya merasa kalah secara batin, merasa bahwa dia belum mampu mencapai tingkat kedewasaan dan ketenangan yang kamu miliki. Sehingga rasa iri dan kekurang percayaannya terhadap dirinya sendiri semakin membayangi langkah-langkahnya dalam berbuat dan bertindak. Sementara itu, Queen of Pentacles melambangkan dirimu. Seseorang yang tahu apa yang dia mau, mampu mencintai dengan tulus tanpa mengharapkan balasan, dan memberi tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Seseorang yang mampu menjaga dan merawat hubungan dengan penuh kasih dan kehangatan. Dan karena sifatmu yang demikian, dia merasa kalah dan kecil hati, merasa bahwa dia tidak mampu sepertimu. Dan hal itu menimbulkan rasa iri dan kekesalan yang tersimpan dalam dirinya, yang perlahan berubah menjadi rasa penyesalan yang semakin dalam dan menyakitkan. Penyesalan lainnya muncul dari kartu King of Cups dan Eight of Swords, yang menunjukkan bahwa dia sadar bahwa selama ini dia tidak pernah benar-benar terbuka dan jujur padamu, bahwa dia menyembunyikan berbagai emosi, trauma, dan ketakutan yang dia miliki, dan tidak pernah memberi ruang untuk kamu melihat sisi rapuhnya yang sebenarnya. Dia menanggung segala beban tersebut sendiri, menyimpannya rapat-rapat, dan merasa bahwa membagikan perasaan itu akan membuatnya semakin lemah, sehingga dia memilih untuk menyembunyikan semuanya dan membiarkan kamu menebak-nebak, hingga akhirnya kamu merasa lelah dan sendiri dalam hubungan itu karena merasa tidak ada kejujuran dan keterbukaan dari dirinya. Dan penyesalannya bukan hanya karena dia menyakitimu secara langsung, tetapi juga karena dia merasa telah menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun hubungan yang penuh pengertian dan saling memahami, dan dia menyadari bahwa dia tidak pernah memberi kamu kesempatan untuk mencintai dia secara utuh, termasuk bagian dirinya yang terluka dan rapuh, sehingga kamu pun merasa terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakpastian dan jarang mendapatkan kehangatan yang sejati. Kartu Five of Wands dan Three of Wands memperlihatkan bahwa ada banyak konflik internal dan eksternal yang membelit dirinya. Mungkin tekanan dari keluarga, luka-luka dari masa lalu yang belum benar-benar sembuh, atau ketakutan yang mendalam akan kehilangan kendali atas hidupnya jika dia terlalu dekat dan terbuka padamu. Semua itu membuatnya menjauh dan merasa bahwa menjaga jarak adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya, hal itu hanya memperpanjang kesedihan dan kerinduan yang tak berujung. Namun penyesalan terbesar yang dia rasakan adalah karena dia tidak memperjuangkanmu saat kamu masih ada di sana, karena dia terlalu lama berdiri di kejauhan, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya, tanpa berusaha dan tanpa melakukan tindakan nyata. Dan akhirnya kamu benar-benar pergi meninggalkannya. Dan yang paling jujur dari semua itu adalah kartu Five of Swords, yang menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dia menang dengan cara yang salah, bahwa dia telah membuat keputusan sepihak dan merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah demi kebaikan bersama, padahal yang sebenarnya terjadi adalah dia menghancurkan hati seseorang yang paling percaya padanya dan sangat mencintainya. Kesimpulannya, penyesalan akhirnya adalah bahwa dia menyia-nyiakan kesempatan itu, kesempatan untuk tumbuh bersamamu, untuk memperbaiki dan membangun sesuatu yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan dia menyadari bahwa dia lebih memilih bertahan dalam kehancuran batinnya sendiri daripada berjuang untuk sesuatu yang berharga dan nyata. Kini dia berdoa bukan hanya agar dia bisa kembali dan memperbaiki semuanya, tetapi juga agar semesta mengurangi sedikit rasa sakit yang telah dia tinggalkan di hati dan pikiranmu, agar rasa itu perlahan memudar dan memberi ruang untuk penyembuhan. Dan dia berharap suatu hari nanti, dia bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk menebus semua kesalahan dan menghapus semua luka yang dia tinggalkan,
serta menunggu dengan penuh harap dan doa agar waktu, keberanian, dan usaha bisa membawanya kembali. Dan di saat itu, dia berharap bahwa kamu akan mampu memberi dia kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya dan membuka lembaran baru yang penuh pengertian dan cinta yang tulus. Apakah dia benar-benar akan kembali dan menyatakan semuanya secara nyata? Dia sedang berada di sebuah persimpangan yang sangat penting dalam hidupnya, di mana dua dunia yang berbeda, namun saling terkait, saling berlawanan, dan saling mempengaruhi, berjejer di hadapannya, menuntutnya untuk memilih dan menentukan langkah berikutnya, di mana satu sisi dipenuhi oleh keinginan yang sangat dalam untuk kembali dan menyatu lagi denganmu, merasakan kehangatan dan kedamaian yang dulu pernah ada. Sementara sisi lainnya dipenuhi oleh ketakutan yang sangat nyata dan mengakar, yang membuatnya ragu dan merasa terjebak dalam ketidakpastian yang menyesakkan dada, karena ia takut akan penolakan, takut akan kehilangan, dan takut bahwa semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Sehingga ia terus-menerus berada dalam keadaan menimbang-nimbang, mempertimbangkan apakah akan melangkah maju atau tetap menahan diri, meskipun di dalam hatinya terdengar suara yang memanggil untuk berani dan melawan rasa takut itu. Kartu Three of Wands yang sebelumnya muncul dalam gambaran ini menjadi petunjuk dan tanda bahwa sebenarnya dia sedang mengawasi dari kejauhan, menatap ke arahmu dengan penuh perhatian dan harapan, mencoba memahami situasi dan menilai apakah saat yang tepat untuk melangkah maju sudah dekat atau belum. Meskipun dia sedang menyusun strategi dan rencana, namun keberanian untuk benar-benar melangkah ke depan belum sepenuhnya hadir, karena bayang-bayang keraguan dan ketakutan masih membelenggu dirinya dengan kuat. Dan di balik itu semua, ada kerinduan yang mendalam, yang terus menyala dan menyemangatinya untuk terus berharap dan berusaha. Meskipun harapan itu sendiri terkadang diselimuti oleh keraguan dan ketakutan yang mengintai di sudut hati, seolah-olah ada bayang-bayang gelap yang terus mengingatkan bahwa segala sesuatu mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Di tengah semua keraguannya, muncul kartu Eight of Swords yang menjadi inti dari konflik batin dan ketidakpastian yang dia rasakan saat ini, karena dia merasa terikat oleh sesuatu yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat nyata dan membelenggu pikirannya dan perasaannya. Bisa jadi itu adalah rasa bersalah yang mendalam, yang terus menggerogoti hati, trauma dari masa lalu yang belum benar-benar ia lepaskan dan biarkan pergi, atau bahkan harga diri yang selama ini ia bangun dengan susah payah dan terlalu tinggi, sehingga sulit baginya untuk mengakui kelemahan dan membuka diri. Karena dia sadar bahwa untuk kembali kepadamu, dia tidak cukup hanya dengan janji dan kata-kata manis yang terdengar indah dan menggoda, melainkan harus datang sebagai seseorang yang benar-benar telah berubah, yang mampu bertanggung jawab atas segala kerusakan dan luka yang pernah ia sebabkan. Dan itu membuatnya merasa lebih ragu lagi, karena dia takut bahwa kamu sudah tidak lagi mau menerima dirinya yang sekarang, atau bahkan yang dulu, yang penuh dengan ketakutan, keraguan, dan luka. Namun di balik semua keraguannya dan ketakutannya itu, ada harapan yang tetap menyala dan keberanian yang perlahan tumbuh dari dalam dirinya. Dan kartu King of Cups memberikan petunjuk dan sinyal penting bahwa perasaannya terhadapmu tetap dalam dan tidak pernah benar-benar pudar. Tetap dalam dan mendalam, meskipun dia sulit mengungkapkan semuanya secara terbuka dan jujur karena terlalu dalam dan kompleks. Dan justru karena kedalaman perasaannya yang begitu besar itu, dia memilih untuk diam dan menunggu waktu yang tepat. Karena dia takut jika salah langkah dan terlalu buru-buru, semuanya akan hancur lagi. Dan dia akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki segalanya dengan cara yang benar dan bijaksana. Meskipun begitu, keyakinannya untuk kembali tetap ada dan menjadi kekuatan utama dalam dirinya. Dan ini menunjukkan bahwa cintanya padamu tidak pernah benar-benar padam. Bahkan semakin dalam dan kuat meskipun dia sedang berjuang dan berhadapan dengan keraguan serta ketakutan yang mengekang dan membelenggu dirinya selama ini. Kartu Five of Swords menegaskan bahwa saat ini dia sedang menyusun berbagai skenario dan kemungkinan di dalam pikirannya tentang apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti
dia memutuskan untuk kembali dan mengungkapkan perasaannya secara terbuka di hadapanmu. Bagaimana jika kamu sudah membuka lembaran hidup baru dan tidak lagi mau mengingat masa lalu yang penuh luka dan kesalahan? Bagaimana jika kata maaf yang dia sampaikan ternyata tidak cukup dan tidak mampu menyembuhkan luka yang ada? Inilah konflik batin yang membuatnya masih ragu dan terjebak dalam keraguannya. Karena dia merasa bahwa meskipun dia ingin kembali dan memperbaiki semuanya, ada ketakutan akan penolakan dan rasa takut bahwa usahanya akan sia-sia. Sehingga dia masih terus menyusun strategi dan menunggu waktu yang tepat untuk melangkah. Namun yang menarik dan menguatkan hati adalah, meskipun dia belum melakukan langkah nyata, dia sedang mempersiapkan diri secara mental dan emosional, memupuk keberanian dan kekuatan dari dalam dirinya. Agar saat waktunya tiba, dia bisa melangkah dan menghadapi segala kemungkinan dengan penuh keyakinan bahwa dia siap untuk memperbaiki dan memulai kembali. Kartu Knight of Swords yang muncul di awal memberikan sinyal dan tanda bahwa akan ada momen di mana dia tiba-tiba muncul secara mengejutkan dan penuh kejutan. Bisa jadi bukan hari ini atau minggu ini, tetapi saat semua kesiapan dan keberanian sudah matang dan sempurna, dan dia merasa bahwa semua ketakutan dan keraguannya selama ini sudah cukup dilalui dan diatasi, maka dia akan datang dengan cepat, tanpa rencana panjang, dan tanpa banyak basa-basi, karena dia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menyampaikan isi hatinya yang selama ini ia pendam dan simpan rapat-rapat, yang akhirnya melewati batas ketakutan dan keraguannya. Dan dia akan menyampaikan kata-kata yang selama ini terpendam dan akhirnya keluar sebagai bentuk kejujuran dan keberanian, sebagai pengakuan bahwa perasaannya terhadapmu masih tetap sama dan dia ingin memperbaiki semuanya, meskipun mungkin langkah itu terdengar nekat dan penuh risiko. Namun di sisi lain, kartu Nine of Swords memberikan peringatan bahwa sebelum momen itu tiba dan dia benar-benar muncul di hadapanmu, dia harus melawan musuh terbesarnya, yaitu dirinya sendiri dan semua ketakutan serta penyesalan yang selama ini membelenggu dan mengikatnya. Karena jika dia gagal keluar dari siklus tersebut dan terus tenggelam dalam kekhawatiran dan rasa bersalah tanpa akhir, maka dia akan kembali terpuruk dalam keheningan dan kekhawatiran tanpa solusi, tanpa keberanian untuk melangkah dan mengungkapkan perasaannya. Oleh karena itu, jawabannya terletak pada keseimbangan dan kekuatan batin yang sedang ia bangun dan kumpulkan saat ini, agar ketika waktunya tiba, dia bisa melangkah dengan penuh keberanian dan kejujuran. Kesimpulan yang bisa diambil dari semua gambaran ini adalah bahwa, ya, dia akan kembali, tetapi bukan sebagai orang yang datang dengan kepastian dan keyakinan penuh dari awal, melainkan sebagai seseorang yang telah melalui banyak pergulatan, perjuangan, dan proses penyembuhan diri terlebih dahulu. Sehingga saat dia akhirnya datang nanti, dia akan membawa serta kejujuran yang tulus, dan tidak setengah-setengah, bukan kesempurnaan yang diharapkan, melainkan kenyataan dan kerentanannya yang sesungguhnya, yang selama ini dia simpan di dalam hati, dan yang akhirnya dia berani keluarkan sebagai bentuk keberanian dan pengakuan. Kamu perlu tahu dan menyadari bahwa keberanian dan kehadiran dia kembali ke hidupmu bukanlah karena dorongan dari orang lain atau tekanan dari luar, melainkan semata-mata karena kamu adalah satu-satunya alasan dan sumber kekuatannya untuk mampu melangkah keluar dari zona nyaman dan ketakutannya, serta berani mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam dengan penuh kejujuran dan keberanian. Mungkin kamu akan sangat terkejut dengan waktu kedatangannya yang tidak terduga, karena dia akan datang saat kamu mulai merasa tenang dan tidak lagi menunggu-nunggu. Saat kamu sudah menerima keadaan dan melanjutkan hidupmu dengan lapang dada, tetapi dalam diam dan kesunyian hari-hari yang berjalan pelan dan penuh perhatian itu, dia sedang berjalan perlahan-lahan dan penuh tekad menuju ke arahmu, berusaha memperbaiki semuanya dan mengatasi semua rintangan di jalannya. Meskipun jalannya tidak mudah dan penuh tantangan, namun tekad dan cintanya tetap utuh dan tidak pernah pudar, menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan segala yang selama ini ia pendam, dan berharap bahwa suatu hari nanti, kalian bisa memulai lagi dari awal, dari nol,
dengan hati yang lebih dewasa, pengertian yang lebih mendalam, dan cinta yang lebih tulus dan penuh makna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.